Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih ingkang berbahagia. Alhamdulillah, saat menika kula lan panjenengan sedaya tasih diparingi Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, lan ugi kenikmatan kangge kepanggih sasi Ramadan, bulan ingkang penuh keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, "Ya Rasulullah, ma khairul baqa?" Wahai Rasulullah, napa tempat ingkang paling sae di dunia niki? Ternyata jamaah ingkang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri. Wahai sahabatku, kula mboten ngertos. Itu sampai diulang lagi oleh sahabat tadi, ma khairul baqa ya Rasulullah. Rasulullah jawab malih, la adri. Niki sebagai bukti bahasanya Rasulullah niku selama beliau belum mendapatkan bimbingan dari Allah, beliau itu tidak menjawab seenaknya sendiri, tidak mengikuti hawa nafsu. Karena Rasulullah niku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu sedaya ingkang diterangaken Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah niku menunggu jawaban dari malaikat Jibril. Akhirnya turun jawaban, wahai Rasulullah, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah al-masjidu. Gimana masjid. Disampaikan jawaban ini kepada sahabat yang bertanya tadi. Karena napa jamaah ingkang dirahmati Allah, tempat ingkang paling sae niku al-masjidu. Masjid. Karena memang di dalam masjid itu kalau ada orang yang berada di dalam masjid memiliki niat untuk berbuat baik, berbuat jelek, apalagi melakukan kejelekan di dalam masjid, itu mesti ada yang salah dengan hati dan pikirannya. Nalikane tiyang niku punten masjid, niku insya Allah pikirannya, hatinya, itu semuanya menginginkan untuk melakukan kebaikan. Maka tidak salah Rasulullah mengatakan tempat yang paling baik adalah masjid. Dan ternyata jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan masjid niku luar biasa. Dari yang dianggap hal sepele, dianggap hal yang remeh, tapi ketika sudah berikatan dengan masjid,
niku nilainya luar biasa. Kula lan panjenengan sedaya tidak akan menjumpai tempat di mana kita itu hanya duduk terus bernilai pahala. Tidak ada tempat yang seperti itu melainkan di masjid. Jenengan melakukan masjid diawali dengan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lajeng panjenengan lenggah mawon diniati untuk iktikaf. Jenengan dereng berzikir, dereng maos Al-Quran, nembih lenggah mawon, niku sudah berpahala. Tidak ada tempat seperti itu melainkan di masjid. Hal yang dianggap sepele dan ringan, tapi nilainya luar biasa. Yang lainnya termasuk dianggap sepele, tapi nilainya luar biasa. Nalikane muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Kemudian kita berdiri, ada di depan kita sof yang kosong. Ngapunten panjenengan biasanya langsung melebet pensof niku maju, napa enten sing mempersilakan, monggo jenengan mawon yang maju. Enten kan sing ngoten nggih. Ternyata jamaah ingkang dirahmati Allah maju mengisi sof yang kosong. Niku diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sadda furjatan. Sinten tiange ingkang purun langsung mengisi sof yang kosong, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan bagi orang tadi rumah di surga. Nah, rumah di surga niku benten kalian rumah yang ada di dunia ini. Kita bikin rumah, ya, minta tukang gambar digambarkan, ya, dindingnya marmer, ya, lantainya dari granit. Ya. Jenengan melepet, Masya Allah, rumahnya luar biasa indahnya. Nah, rumah yang ada di surga, yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mau mengisi sof kosong, niku dindingnya terbuat dari emas. Debunya, baunya, harumnya seperti kasturi. Maka itu bukan rumah, tapi adalah istana. Niki hal-hal yang kecil yang dianggap ringan. Keutamaan masjid luar biasa. Maka tidak salah Rasulullah mengatakan khairul baqa, tempat yang paling baik di muka bumi al-masjidul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan khusunul muslim salasa. Bentengnya orang beriman niku enten tiga. Salah setunggale al-masjidu, adalah masjid. Benteng tidak dari musuh yang akan menyerang kita, tapi benteng dari setan yang senantiasa yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan dan juga yang memberikan rasa gelisah, rasa takut dan rasa sedih di hati manusia. Maka orang yang senantiasa di masjid niku dijamin oleh Allah dengan ketenangan hati, ketentraman hati. Mangke panjenengan buyar niku pating perengut napa senyum bahagia. Senyum. Ada rasa kebahagiaan dan ketenangan. Karena wa inna lillahi sayyaratun minal malaikah. Ternyata Allah niku nggadai sekelompok malaikat. Bukan malaikat 10 yang kita hafalkan itu saja. Ternyata enten sekelompok malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keliling. Mencari. Mana orang yang bermajelis ilmu. Mana orang yang istiqomah untuk melakukan sholat jamaah. Malaikat ini akan berada di atas kita. Kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Dan juga memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benteng yang membentengi hati kita dari godaan setan, dari rasa sedih dan kegelisahan.
Makanya ketika keluar dari masjid, niku doanya tidak hanya Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Di dalam kitab Al-Adhkar niku ditambahi wa na'udzubika min iblis wa junudihi. Niki hal-hal yang sepele tapi nilainya luar biasa. Dan di hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan keutamaan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi. Nalikane panjenengan mirsani tiyang niku sregep istiqomah salat jamaah di masjid, fashhadu, maka saksikanlah, fa innalahul iman, maka orang ini memiliki iman yang bagus. Dan perlu kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, ternyata persaksian orang lain atas keimanan kita itu sangat berguna bagi kita ketika sudah meninggal dunia nanti. Orang ini Masya Allah rajin ke masjid. Orang ini Masya Allah istiqomah sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Ini nggih mboten riya. Mboten saged kula lan panjenengan sedaya niki badhe jamaah kok aku takut teriak, akhirnya nggih madosi jalan yang sempit untuk ke masjid. Karena ini syiar. Fashadu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, fashadu, saksikan orang ini imannya baik karena sering melangkahkan kakinya ke masjid. Dan kalau kita disaksikan oleh orang banyak atas keimanan kita, itu sangat berguna ketika kita meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada jenazah yang digotong kemudian melewati Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan wajibat, 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 wajib, 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 wajib ini. Diulang kaping 3. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, wajib apa itu Rasulullah? Orang ini wajib masuk surga. Kenapa? Karena banyak yang menyaksikan bahwasanya orang ini adalah ahlul khair, ahlul iman, ahlul amalis soleh. Dan jemaah yang dirahmati Allah, ada hal yang sepele, ternyata ketika berikatan dengan masjid, keutamaannya luar biasa. Gimana kau membersihkan masjid? Kadang tiang niku bersihkan masjid, sungkan, pekewoh, ternyata keutamaannya luar biasa. Dulu di zaman Rasulullah, pernah sholat jamaah niku ibu-ibu dilarang. Tapi enten seorang sahabiah yang bernama Ummu Mihjan. Niki sahabiah yang tetap memiliki keinginan untuk pergi ke masjid. Jadi ibu ini ketika bapak-bapak niku sampun buyar saking masjid, ibu yang bernama Ummu Mihjan ini masuk masjid dan melakukan sholat. Ibu ini memiliki kebiasaan sebelum keluar masjid, sebelum meninggalkan masjid, dia senantiasa membersihkan masjid. Itu sampai Rasulullah masuk sering mendapati Ummu Mihjan ini. Tapi suatu ketika Rasulullah masuk masjid, boten kepanggih kalian Ummu Mihjan ini. Akhirnya bertanya pada sahabatnya, wahai sahabatku, mana ibu-ibu yang biasanya membersihkan masjid? Ummu Mihjan, mana? Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Ummu Mihjan telah meninggal dunia. Wajah Rasulullah langsung berubah. Rasulullah sedih dan juga kecewa. Kenapa ada orang baik meninggal dunia saya tidak dikasih tahu? Rasulullah niku nggak ada kebiasaan. Nek enten tiyang boten sae niku nggih boten remen dikeken ngimami salat jenazah. Jadi suatu ketika ada seorang yang hutangnya banyak.
Keluarganya mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini keluarga saya ada yang meninggal dunia. Rasulullah bertanya, punya hutang atau tidak? Gak ada hutang ya Rasulullah. Oke. Urusi hutangnya, kalau sudah selesai, cari imam yang lainnya. Tapi ketika ada orang soleh, Rasulullah tidak dikasih tahu, sedih beliau. Akhirnya dicari, ditunjukkan, ya Rasulullah, ini kuburannya Ummu Mihjan. Akhirnya Rasulullah sholat jenazah. Selesai sholat jenazah, ini mukjizat Rasulullah. Boten saged tiyang niku kok ngaku-ngaku dalam keadaan bangun kok kepanggih tiyang roh nih tiyang ingkang sampun meninggal dunia. Niku boten saged kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pada peristiwa perang Badar pernah. Ketika perang Badar berkecamuk, banyak pembesar kafir Quraisy mati. Dikumpulkan dalam satu lubang, akhirnya Rasulullah datang. Wahai para dedengkot kafir, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Itu di depannya orang mayat-mayat itu. Wow. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, jenengan ini mayat kok, jenengan ajak ngobrol. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah ini Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat untuk berbicara dengan Ummu Mihjan. Ini hadisnya sahih. Ummu Mihjan ini tentang Ummu Mihjan. Kemudian Ummu Mihjan ditanya oleh Rasulullah, ya Ummu Mihjan, apa yang Allah berikan kepadamu? Di alam barzah sana apa yang telah Allah berikan kepadamu? Ummu Mihjan mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzahku dipenuhi dengan cahaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, Ummu Mihjan, apa amalan yang menjadikan engkau mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ummu Mihjan mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan itu semua karena saya terbiasa dengan membersihkan masjid. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah. Ada banyak sekali keutamaan yang lainnya. Kita hanya bahas beberapa keutamaan saja. Tapi kesimpulannya, tidak ada ruginya. Nalikane kula lan panjenengan istiqomah melakukan memakmurkan masjid, ini tidak ada kerugian. Ketika kita menjadi jamaah yang mengisi shaf, memenuhi masjid ketika sholat jamaah, atau mengisi kajian-kajian taklim, kita duduk di masjid, atau kita menjadi takmir yang meluangkan waktu, pikiran, tenaga kita untuk masjid, atau menjadi marhum yang membersihkan masjid, atau bahkan kita menjadi donatur yang senantiasa membelanjakan harta kita untuk masjid, itu tidak ada ruginya. Di dunia kita akan mendapatkan pahala, di alam barzah dipenuhi dengan cahaya, bahkan kelak di akhirat dijanjikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk memakmurkan masjid, untuk semangat sregep istiqomah berjamaah di masjid, dan mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah sehingga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.